Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini ingin menjelaskan tentang ekstraksi fitokimia. Saya sendiri di sini Oktarini sebagai moderator dan sebagai pemateri, dan rekan saya Novianti sebagai pemateri, Nur Fadilah sebagai pemateri, Nurul Husnul sebagai pemateri, Olivia Rahmayulita sebagai pemateri, Febiana Trihandayani sebagai pemateri, Santi Setianingsih sebagai pemateri. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pendahuluan. Untuk memperoleh senyawa organik yang berkhasiat, kita perlu mengisolasinya dari tumbuhan dengan cara melakukan ekstraksi. Dilanjutkan fraksinasi, pemurnian, kemudian pencirian atau karakterisasi, isolat. Kemudian ada metode pemisahan zat dari bahan alam yang akan digunakan, dilakukan dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan bergantung pada tekstur dan kandungan air dari bahan tumbuhan yang akan diekstraksi. Kemudian ada pengertiannya, ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut atau proses penyariannya senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat. Ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan. Kemudian ada prinsip ekstraksi, melarutkan komponen yang berbeda dengan campuran dalam simplisia secara selektif menggunakan pelarut yang sesuai, yaitu pelarut yang mempunyai tingkat kepolaran yang sesuai atau sama antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya senyawa organik yang tidak larut dalam air bisa dipisahkan dengan memisahkannya dari campuran air dengan mengekstraknya ke pelarut organik yang tidak larut dalam air. Kemudian pada ekstraksi, pelarut harus mampu berdifusi dan untuk selanjutnya senyawa aktif juga harus cukup larut dalam pelarutnya sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesetimbangan antara zat terlarut dengan pelarut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novianti. Tahap ekstraksi, dalam hal ini terdapat 3 tahapan dalam proses ekstraksi. Yang pertama adalah penetrasian pelarut ke dalam sel tanaman dalam pengembangan sel. 2 adalah adanya selosis pelarut ke dalam sel. Dan ketiga adanya difusi dari bahan yang berekstraksi ke luar sel. Hal yang harus diperhatikan adalah jumlah simplisia yang akan diekstraksi. Jumlah ini akan digunakan untuk perhitungan dosis, derajat kehalusan simplisia. Jenis pelarut yang digunakan, suhu, lama waktu penyaringan. Pengaruh pelarut dalam ekstraksi. Dalam proses ekstraksi, penerapan pelarut sangat penting, sehingga tahap beberapa kriteria dalam memilih pelarut. Kriteria yang paling penting pada pelarut adalah kepolarannya. Untuk senyawa yang bersifat polar, maka akan pelarutnya yang polar. Begitu juga sebaliknya untuk senyawa yang non-polar, pelarutnya non-polar. Berikut adalah urutan pelarut mulai dari yang non-polar sampai yang polar. N-heksana, N-epsana, sikloheksana, asam asetat, piridina, asetoril, DMF, DMSO, lalu air. Pada proses ekstraksi terdapat urutan pelarut yang digunakan, dimulai dari menggunakan pelarut non-polar. Misal, N-heksana mencegah dilorometana dan kemudian polar etanol dan mentanol. Selanjutnya, pada saat membuat ekstrak ada beberapa metode yang digunakan seperti maserasi, perkolasi, dan infusa. Yang pertama, maserasi ini merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan ini akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel.
akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik, dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut. Secara umum, pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena dapat melarutkan seluruh golongan metabolit sekunder. Yang kedua, ada perkolasi. Perkolasi ini merupakan ekstraksi dingin dengan mengalirkan pelarut secara kontinu dalam waktu tertentu. Selanjutnya, diuapkan menggunakan alat rotary evaporator. Penyaringan berkesinambungan sampai sempurna. Bahannya dikumpulkan dalam wadah yang sesuai. Terus bila keran dibuka akan menetes tetesannya, dapat diatur kecepatannya. Keuntungannya tidak memerlukan langkah tambahan untuk menyaring bahan dibanding dengan reflux, tidak memerlukan pemanasan ekstraksi lama. Yang terakhir yaitu infusa. Infusa ini melakukan penyeduhan dalam panci infus menggunakan pelarut air. Pemanasan tidak langsung 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kadar umumnya ini 10%. Air yang menguap dapat ditambahkan, cocok untuk senyawa yang tahan pemanasan. Untuk penelitian, penggunaan cocok seperti pemakaian jamu di masyarakat. Untuk dibuat ekstrak kering, waktu penguapannya lama. Selanjutnya ada reflux. Reflux metode ekstraksi panas dengan teknik penyulingan atau destilasi. Bahan simplisia direndam dalam solvent air langsung dipanasi. Kemudian bahan selalu kontak dengan cairan pelarut, dapat digunakan untuk bermacam-macam pelarut. Contohnya cocok untuk senyawa aktif yang tahan dengan panas. Terus dapat terjadi degradasi termal. Selanjutnya dengan pemanasan penyaringan menjadi lebih cepat dan tidak perlu dilakukan pengadukan. Selanjutnya ekstraksi berdasarkan energi. Berdasarkan energi yang dibutuhkannya, metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara dingin atau pengocokan, maserasi, dan perkolasi, dan dengan cara panas, reflux, soklet, destilasi, infusa, dan dekokta. Perbedaan yaitu cara panas adalah bahan-bahan yang tahan terhadap panas, sehingga bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas sebaiknya dengan cara dingin. Kemudian keuntungan dengan cara panas adalah bahwa prosesnya dapat berjalan menjadi lebih cepat karena adanya pemanasan dapat memperbesar kelarutan. Selanjutnya ekstraksi berdasarkan fase dan waktu kontak. Berdasarkan bentuk fasenya, metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi cair padat. Umumnya pelarutnya berupa cairan, sementara zat yang diekstraksi berupa padatan. Kemudian ekstraksi cair-cair, pelarutnya berupa cairan dan zat yang diekstraksinya juga berupa cairan. Selanjutnya berdasarkan waktu kontaknya, yaitu metode ekstraksi dibagi menjadi tiga, yaitu ekstraksi sederhana, ekstraksi bertahap atau batch, dan ekstraksi sinambung atau continuous. Ekstraksi pada cair berdasarkan fase. Ekstraksi soklet, yaitu ekstraksi antara padat dan cair yang digunakan untuk memisahkan analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik. Untuk senyawa yang tahan pemanasan, di mana senyawa dengan kelarutan rendah akan mengkristal. Materialnya banyak, perlu pemanasan berlebih. Bila menggunakan campuran berbeda titik didihnya, cairan yang menguap dan di labu konsentrasi berbeda. Untuk defatting atau ingin ekstraksi sampai habis. Langkah-langkah ekstraksi pada cair yaitu pencampuran pelarut dan bahan-bahan yang diekstrak, lalu dipisahkan dengan beberapa fase. Ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan komponen dari suatu campuran cair dengan mengontakkan pada cairan lain. Sering disebut juga ekstraksi cair atau ekstraksi pelarut, solvent extraction, di mana pemisahan dilakukan berdasar perbedaan kelarutan. Melibatkan distribusi dari solut di antara dua pelarut yang immiscible, tidak bercampur satu sama lain. Biasanya, salah satu pelarut adalah air dan yang lain adalah pelarut organik yang kurang polar dibandingkan air, seperti dietileter, etilasetat, heksan, atau diklorometana.
Selanjutnya, proses pemisahan dilakukan dalam corong pemisah dengan jalan mengocokkan beberapa kali partisi zat-zat terlarut, antara lain dua cairan yang tidak dapat bercampur, immiscible. Ekstraksi pelarut umum digunakan untuk memisahkan sejumlah gugus yang diinginkan dari campuran, sehingga diperoleh senyawa murni yang diinginkan. Mengekstraksi gugus atau senyawa pengganggu dalam campuran sehingga diperoleh sampel yang siap dianalisis secara keseluruhan. Faktor-faktor yang diperhatikan pada pemilihan jenis pelarut: pembanding distribusi tinggi untuk gugus yang bersangkutan dan pembanding distribusi rendah untuk gugus pengotor lainnya, kelarutan rendah dalam air, kekentalan rendah dan tidak membentuk emulsi dengan air, tidak mudah terbakar dan tidak bersifat racun, mudah melepas kembali gugus yang terlarut di dalamnya untuk keperluan analisa lebih lanjut. Penghilang pelarut. Setelah dilakukan penyarian menggunakan pelarut, kemudian pelarut perlu untuk dihilangkan. Biasanya penghilangan pelarut dengan menggunakan evaporator. Untuk pelarut air bisa menggunakan metode freezing drying, sehingga apabila terdapat pelarut organiknya perlu dihilangkan terlebih dahulu. Baru bisa menggunakan metode freezing drying untuk pelarut airnya. Pemurnian ekstrak. Yang pertama, cara fisika, yakni pemisahan bahan asing atau tidak dikehendaki, misalnya sisa simplisia atau bahan lain yang akan mengganggu dalam proses. Tekniknya dengan penyaringan, pemisahan dengan sentrifugasi, dan dekantar. Yang kedua, cara fisikokimia. Dengan teknik adsorpsi, dengan mempertimbangkan sifat fisikokimia, bahan sorban dan asorban, luas permukaan adsorban, suhu, dan konsentrasi zat terlarut. Yang ketiga, cara penukaran ion. Digunakan terutama untuk isolasi bahan aktif secara terbatas untuk menghilangkan terutama polifenol. Pemekatan ekstrak. Yang pertama, dipekatkan secara parsial atau secara total tergantung tujuan pembuatan. Yang kedua, dipekatkan secara parsial atau ekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai dikonversi menjadi ekstrak yang dimurnikan. Yang ketiga, dipekatkan secara parsial atau ekstraksi menggunakan pelarut terpilih untuk isolasi bahan aktif tertentu. Yang keempat, diekstraksi secara langsung tanpa pemekatan untuk isolasi produk tertentu. Pengeringan ekstrak. Tahapan setelah ekstraksi kemudian pemekatan baik parsial dan total, yakni pemekatan di mana ekstrak kering lebih mudah digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. Peralatan, yaitu pengeringan vakum dingin untuk produk yang termolabil. Yang B, pengeringan lajur dengan aliran udara panas. Yang C, atomizer atau pengering semprot. Yang D, pengeringan lain, yaitu vacuum belt argon, roller argon, freezer argon, dan microwave dryer. Beberapa istilah ekstraksi. Yang pertama ada tinktura, yaitu sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi. Etanol sebagai konsentrasi, yaitu 1 bagian simplisia disari dengan 2-10 bagian menstrum. Yang kedua ada ekstraksi cair. Berbeda dengan tinktura, ekstrak ini lebih kental sesuai ketentuan farmakope. Yang ketiga ada ekstrak encer, yaitu dibuat seperti ekstrak cair, hanya terdapat perbedaan antara konsentrasi simplisia yang disari dengan konsentrasi akhir ekstrak. Yang keempat ada ekstrak kental, yaitu viskositas kental pada suhu kamar apabila hangat, tidak berbentuk cair, berasal dari ekstrak cair yang diuapkan atau bisa ditambahkan bahan lain yang inert, misalnya dextrin, laktosa, dan lain-lain. Yang kelima ada ekstrak kering, itu berasal dari ekstrak cair yang dipekatkan dan dikeringkan. Yang keenam ada ekstrak minyak, yaitu dibuat dengan mensuspensikan simplisia, beberapa perbandingan dan derajat halus tertentu dalam minyak. Yang ketujuh ada oleoresin, merupakan sediaan yang dibuat dengan cara ekstraksi bahan eleorisin dengan pelarut yang sama seperti etanol dan etil asetat. Contoh-contoh ekstraksi. Yang pertama ada dalam pembuatan teh dilakukan pencampuran antara daun teh dengan air sebagai pelarut dalam temperatur yang tinggi, sehingga hasilnya kita bisa mengekstrak senyawa lain, polifenol, theobromida, dan kafein yang memberikan warna coklat kemerah-merahan pada teh. Yang kedua pada pembuatan kopi, jamu.
ekstraksi yang agar lebih rumit daripada itu yaitu dalam pembuatan jamu bubuk. Dalam pembuatan jamu bubuk yang digunakan yaitu daun tanaman yang akan dijadikan sebagai jamu direbus dulu dengan air. Dalam proses inilah senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh akan terlarut dalam air. Setelah itu serat dari daun campuran dipisahkan lalu diambil air sari jamunya. Kemudian air tersebut akan dikeringkan dan jadilah jamu bubuk. Yang ketiga, pengambilan senyawa relatif murni seperti benzena, toluen, dan silen dari reformat yang dihasilkan secara kualitatif pada industri. Yang keempat, produksi asam asetat anhidrat. Yang kelima, ada pemurnian penisilin dari senyawa lain sebagai hasil fermentasi yang sangat kompleks.